Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Iblis berkembang biak dengan cara bertelur. Simak penjelasannya. Iblis, makhluk laknatullah ini merupakan musuh abadi manusia sampai hari kiamat. Jin yang dulunya bernama Azazil ini juga berkembang biak, sama seperti manusia. Perbedaannya terletak pada jumlah anak yang dilahirkan. Sebagaimana diberitakan lingkarmadiun.com dalam artikel berjudul "Setiap hari iblis buat 9 anak". Benarkah? Simak selengkapnya bagaimana iblis berkembang biak. Iblis termasuk dari golongan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Bukan hanya manusia yang berkembang biak, namun iblis juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka juga butuh asupan makanan dan minuman. Hal tersebut sesuai perkataan Al-Hasan. Mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan tidak minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Pembuktian jika iblis makan dan minum dibuktikan dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah. Jin, mereka makan, minum, menikah, dan melahirkan. Perkembangan jin dan manusia rasionya adalah 9:1. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, Ibnu Jarir, Hakim, dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Dijelaskan bahwa jin, khususnya iblis, berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal tersebut sesuai perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri, maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi untuk istananya. Mereka memilih lautan sebagai tempat istana, karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai tempat istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir.
Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Singgasana iblis ada di lautan, seperti telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam abadikan dalam hadisnya. Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular, jawab Ibnu Syayat. Dia telah melihat singgasana iblis, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Jika manusia melahirkan seorang anak, maka iblis berkembang biak 9 kali lipat. Dengan jumlah yang banyak, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesempatan dalam menggoda manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.